nyaman. Nah kalau yang ini kita yang kelihatan sampai visible contraction sebutannya. Jadi kontraksi yang terlihat. Kalau untuk mudahnya sampai nanti kita lihat ada kontraksi di jarinya. ini Ya, tapi nggak sakit. Nah, di sini ada jaraknya, jangan nempel. Paling gampang sekitar 5 atau 10 jari atau 2 jari. 5. Ya. Nah, kalau di sini gimana nih Pak? Sini sama sini. 5. Ya kalau jari kalian kira-kira lah ya. Yang penting jangan nempel. Kalau nempel yang hubung langsung jadi nggak enak. Oke. Terus kita masuk yang manual. Terus Manual. Kalau Anda lihat di situ terapinya berapa menit kalian foto? 10 menit. Kita kasih 10 menit aja 50 Pak, ini sesuai SOP Pak. SOP buntut ya. Jadi kadang nanti bisa dicobakan ya. Kalau yang ini saya pakai yang simetrik aja. Terus kita pakai tipe simetrik yang nyaman. Simetrik. Jadi ada plus minus. Kalau ini kalau alternatifnya ada jedanya. Kalau ini langsung. Oke, terus sudah. Sebenarnya hampir sama kalau untuk tahapannya. Cuma nanti yang bedakan besaran Tapi itu arusnya. iya, besaran arus. Ya, biarin aja. Nanti sampai kontraksi ototnya. Tapi kalau sudah nyeri bilang ya. Kalau sudah nyeri berarti kemungkinan kita naruhnya terlalu jauh dari pusat sarafnya. Terlalu dekat. Terlalu jauh dari pusat ototnya. Jadi kalau di otot itu ada pertemuan antara saraf dengan otot. Sebutannya motor end plate. Motor end plate. Ya, jadi motor end plate itu tempat saraf motoriknya itu ketemu. Motor end plate. Tulis motor end plate. Buku dia. Jadi tak tulisnya menang. Nyeri. Mana? Nyeri ya. Dikit tebakan. Tapi kalau nyerinya nggak bisa tertahankan, bilang. Berarti dia sensitif. Iya. Mana ngalip? Karena kadang ada beberapa orang yang sensitif. Kalau dia sensitif, Masa ana lali kan? udah. Tempat pelekatan ya? Untuk pertemuan emang. Kalau gitu, iya saya turun. Karena kita mau mencari sampai visible kontraksi. Saraf. Kita ganti posisinya. Sekarang coba diingat. Nah kalau tadi otot-otot extensor siapa yang stimulasi kalau otot-otot flexornya? Apakah sama sepertinya?
Bisa non? Ya, satu kontraksi. Pak juga balik kok Ya. Jadi kalau Sorry. harusnya nih yang apa namanya? Dia maju deh. Nah, ini ada jeda naik. Iki ketok ora. Kene. Ada Kelihatan tangannya. Wis normal Ini modelnya normal. Ya, udah. Dia tanganmu dah. Ya. Coba lagi, Bin. Yo bar iki ya. Dipolke nanti minta dipolke ngono ya, Pak. Coba ya. Coba dipoling. Ya, ini saya pakainya frekuensinya yang rendah, tapi dengan durasinya panjang. Lu kan ini nambah apa? Nambah. Sudah nyeri belum? Oh gitu. Oh, kalau langsung sini Pak langsung. Ya. Coba sini dong. Kan ada sini kan. Masih lo kan? Oh, Sumpah enak. enak kamu ya. Sakit. Iya. Pokoknya pengen jadi kelinci kok. Lah sabut temanya aku. Baca pelawak. Nah, kalau sensitif dia nggak bisa kontraksi. 5 Nah, tetap di itu. Ya, dokter biasanya nyeri. Jadi sudah taruh dalam. Dia sudah sampai yang sensor nyeri. Jadi nggak bisa. Ya, kalau seperti ini dia begininya. Udah cek. Apa ya? Ada bono ambil Keluar darah. Iya. Oh iya. Dokter ya? Iya. Nah, ini masuk yang apa namanya? Akupuntur. Sebentar ya. Iya. Terus pakai 40. Ada masalah tau? Nah, kalau yang akupuntur seperti ini. Jadi kalau akupuntur dia frekuensinya rendah, tapi durasinya panjang. Nah, ini beda sama yang ada di sini. Frekuensi rendah, durasi panjang. Nah, kayak nyarinya sini. Giginya yang sekitar. dia menggigitkan. Nah, tapi ini berbeda dengan apa namanya ngemes ya atau yang untuk kontraksi otot karena ini nggak bisa untuk latihan beda. Kalau ini kan dia bergetar begini. Nah kalau untuk apa namanya latihan kekuatan otot seperti tadi mas ini, jadi dia sampai batas maksimal terus ditahan nanti baru turun lagi. Oh coba Kontraksi gitu Pak ya, terus kita Ditahan ya, sama kontraksi otot kita gitu. Lawan itu jatuhnya nanti begini sama kayak kamu apa namanya ototnya sedang kontraksi begini, ini kan yang kontraksi sini. Nah kamu lawan pakai otot ini, jadi yang beradu ototnya, otot antagonisnya saling adu kuat-kuatan, dan itu bukan termasuk tujuan dari penggunaan ES ini. Gitu. Kalau tujuan ES itu biasanya karena ada kelemahan ototnya karena kondisi neurologis, nah dilatih untuk menguatkan ototnya. Seperti itu. Beda dengan yang tadi bantu biasanya. Oke, sudah. Itu yang untuk apa namanya?
Perbedaannya nanti sama yang high intensity, berarti dia nanti refleksnya ditinggikan juga, terus sampai batas ketahanan dia nyeri. Jadi sampai dia nyeri terus dinaikkan sampai dia bisa menahan nyeri itu, terus ditahan selama mungkin beberapa menit. Itu yang untuk high intensity. Oke, ya terima kasih. Ada lagi yang mau mencoba? Aci, api sih. Kira sih, ini dulu. Ada Pak, ada yang mau Pak. Paling terlihat di tangan atau kaki biasanya, kan jari-jari. Kalau di leher jarang ya. Buka Pak, Reza mau Pak. Wes tahu Pak. Saya bego. Mana? Udah jalan guys. Ayo Pan, wayangmu pakai Pan. Wayang pandu sampai wayang edit. Ada di mana? Di sini. Oh, Imam mau sudah juga. Imam. Ini Pak, ini matanya. Yang lain ayo, masa cuma satu orang yang berani. Ayo. Tiga aja. Wayang utama nih. Pak, ini katanya mau Pak. Mana sini? Ayo besok dari kalau terapi orang bisa tahu. Nanti bisa cerita. Udah penasaran tapi wedi. Enggak, Pak, saya koren udah, Pak. Ayo, ini dhewe kok disese. Enggak. Itu Aji udah di depan, Pak. Aji aja, Pak. Tinggal pindah kursi tak, Pak. Duduk aja. Nah, relax aja. Ini kondisinya enak ini. Apa? Ini punya siapa? Pak, mau tanya Pak. Pak, kalau seumpama dia itu kelemahannya di ekstensor, peletakannya itu tetap di otot ekstensornya atau di flexor? Kelemahannya di ekstensor seumpama. Dia mengalami kelemahan di ekstensor ya, itu kasus-kasus neuro ya. Iya. Nah, misalkan dia post stroke, seorang pasien dia mengalami posisi seperti ini kan, dia bisa begini. Nah, berarti otot ekstensornya nggak ngangkat. Nah, kita mau melatih otot ekstensor, jadi pasiennya di ekstensor. Nanti dia bisa ngangkat. Oh iya Pak. Nah, kenapa? Karena biasanya pada kasus neuro seperti stroke itu dia aliran sederhananya, aliran saraf ke otaknya itu kadang dia terputus atau aliran listriknya lemah. Jadi kalau saraf itu seperti kabel, kadang tuh alirannya lemah atau kadang alirannya terputus. Nah, karena terputus berarti kita cuma bisa ngasih di sini. Nanti di bagian lemah, harapannya kan prinsipnya sama seperti otak Anda kalau nyuruh otot. Jadi sebetulnya cara kerja di tubuh kita itu untuk menggerakkan otot itu kepala mengirimkan sinyal listrik melalui saraf motorik ke otot untuk bergerak. Iya. Itu. Ya, sama seperti itu. Jadi letakannya sama. Ini Pak, 40. Sampai nyeri. Apa nyeri? Oh, 80. Tombongan. Tombongan. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Ayo Pak, 15 Pak, 15. Enggak, ini tuh biasanya kalau 1 sampai 5 itu belum ada rasanya. Pelan-pelan Pak. Iya, aman. 40 Pak. Oh iya. Lah kanca-kanca mungkin kecil masalahnya. Ya kancamu ora menusuk Pak. Iblis kabeh. Langsung ikut Pak. Ya belum memang. Biasanya nanti kalau cowok itu bisa di antara 11, 12 baru mulai Pak. Ya. Oh. Berarti langsung 40. Itu sampai kita. Nanti depan ya nanti. Mantap banget. Ini 90. Ada yang pas dulu. Ya itu pasien saya ada. Jadi dia mengalami ischialgia, terus nyerinya parah, pakai alat ini ya sampai 90. Itu baru terasa ya, bukan nyeri, baru terasa. Jadi di bawah itu nggak terasa apa-apa. Siapa 90 Pak? Keceng-keceng otot ke bos. Malah sih sampai itu berapa? Apa ya? Laki Pak, laki. Bagoyang dia. Tambah, tandu.
Nah ini namanya akupunktur. Jadi sampai batas visible, hanya visible aja. Jadi terlihat kontraksi aja, bukan kontraksi maksimal. Maksimal. Ketinggian, agak turun dikit aja. Ketinggian. Yang penting ada kontraksi. Boleh. Kalau 20 itu bisa lebih tinggi lagi kontraksinya. Enggak sakit ya? Enggak sakit. Nah, Makmu berani Pak ini Pak. nah ini yang modelnya seperti ini ya. Jadi arusnya beda. Kita coba ya. Ini arus yang dia bolak-balik. Kita coba yang alternatif. Kita tutup dulu. Betul kalau turun langsung Atau nggak apa-apa. Dicepetin boleh. Kita kalau apa yang penting langsung terputus saja sebelum ini diangkat. Karena kalau ini diangkat kadang isinya terus. Jadi Sampai benar-benar habis, pikiran ngono ya. terus baru diangkat. Kinen kae. Itu kagetin soalnya. Iya. Ya, kita coba jadi langsung. Terus ini yang bolak-balik kita coba pakai arus yang seperti ini alternatif naik, ada jeda ke bawah. ini geraknya juga di sini. Nah, seperti itu. Kalau tadi kan Paten lah iku sih. Kayane gawe tulang dhewe ning kono. Aduh. ini tadi sudah kelihatan di sekitar 14-15. Nah kalau naikinnya jangan langsung naik, kadang kaget. Ya. Jadi biasanya di awal itu bisa 5 dulu, 5 terus tadi jangan terlalu cepat, baru naiknya pelan-pelan. Bisa biar dia beradaptasi. Boleh, kalau dihilangkan. Itu kan sama kayak kamu kesetrum kan, kalau kamu kesetrum kan nggak ya terus kamu buka pelan-pelan kan. Kesetrum kan diangkat nggak apa-apa. Apakah sama? Ini sih sopan sih. Nah, seperti ini. Goyang. Ternyata sama, meskipun tadi kita pakai yang model bolak-balik dengan yang dia alternatif, jadi ada jeda sedikit, masih terasanya sama orang. Kenapa? Karena satuannya microsecond. Jadi kalau microsecond itu jedanya kecil banget. Durasi. Ya, nanti semakin tinggi semakin kencang, semakin kuat. Terus nanti di atasnya lagi nyeri. Nah, sensitivitas tiap orang itu beda-beda. Kadang tuh deket nyerinya. Tak lawan nih, tak lawan nih. Ini tak lawan. Tetap nggak bisa kan? Tak lawan. Nah, seperti ini nanti bisa tadi sesuai dengan dosisnya. Ini biasanya untuk kasus-kasus yang dia nyerinya nggak kuat, jadi nggak bisa yang cuma rasa nyaman, jadi agak lebih tinggi. Gue teko-tekokan ngono. Nyaman banget. Ah, Nyaman. ya untuk yang rasanya tidak nyaman, terus nyerinya yang lebih kuat, yang nggak bisa lagi dihandle pakai konvensional. Pengen lihat. Kalau ditinggikan lagi, 25 juga, Pak. ya 30. terus Lagi, Pak, lagi, Pak. Ini apa? Ini bos, apa selalu? Aku, Pak, aku, Pak. Aku lama sih. Apa, Pak? Tapi kok jari ini nggak kegerak ya, Pak? Nah, kadang itu sebenarnya ya seharusnya karena ini jarinya sendiri.
Ini dia Iya. ototnya sendiri, ini ototnya sendiri. Nah ini dia bareng. Tiga. Nah, mungkin dia letaknya lebih dekat ke yang ketiga ini. Karena ini kan dia berderetan begini. Harusnya gerak semua. Ya tergantung tujuannya. Kalau ini kan hanya indikator aja. Indikator kalau kita terapinya sampai di batas kontraksi otot. Jadi misalkan yang kena di daerah sini pun atau gimana pun, itu yang penting otot-ototnya tuh ada yang berkontraksi, batasnya di situ. Jadi bukan untuk melatih ototnya ya, bukan. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa dosis terapi kita sampai di sini. Untuk awal-awal jangan terlalu lama. Jadi maksimal 5 menitan aja dulu. Kenapa? Karena khawatirnya ini kan otot kontraksi terus itu bisa spasme. Karena kontraksi terus bisa. Karena ribet di orang. Makanya kalau terapi seperti ini nggak boleh terlalu lama. Karena sudah terbiasa. Begitu? Ya, oke terima kasih Mas. Oke, ada pertanyaan? Loh, ya jadi tes jam 9. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya cukupkan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti minggu depan nanti